Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau masih izinkan kami berjumpa lewat ibadah online. Tuhan, pada siang ini kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa karena anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Karena itu Tuhan, Engkau juga memberikan kami kuasa untuk hidup di dalam kebangkitan-Mu itu. Kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus. Sampaikan firman-Mu bagi setiap kami, agar kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Kita boleh berjumpa kembali pada ibadah online hari ini. Saya berdoa supaya setiap kita dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Saya percaya setiap kita juga pasti menghadapi masalah, persoalan, pencobaan. Bahkan seringkali ya, karena terlalu berat persoalan pencobaan yang kita alami, kita sendiri pun bertanya kepada Tuhan. Saya banyak menerima WA saudara di mana ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang bertanya, kenapa saya harus mengalami ini, Bu? Kenapa, dan kenapa? Saudara, kita bersyukur di dalam Alkitab ya, banyak ditulis kisah-kisah dari orang-orang yang juga mengalami ya kejatuhan, keterpurukan di dalam hidup mereka. Tetapi kita juga bersyukur Alkitab bukan hanya menceritakan ya tentang keterpurukan orang-orang ya para tokoh dalam Alkitab, tetapi Alkitab juga menceritakan tentang bagaimana kisah kemenangan mereka mengalami kebangkitan. Kalau kita sebut ya nama-nama orang-orang yang pernah mengalami keterpurukan dalam hidup mereka, ya ada Yusuf, Daud, ya Paulus, ya Ayub, ya, dan kita melihat bagaimana hidup mereka yang tetap mau konsisten mengikuti Tuhan dan tetap memegang prinsip firman Allah, mereka mengalami kemenangan. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang juga mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa, yang saya percaya mungkin tidak ada satupun dari antara kita yang mengalami hal ini di dalam hidup kita. Ya, makanya kalau kita belajar saudara dari kisah-kisah dalam Alkitab, ya kita baru tahu dan baru menyadari bahwa oh ternyata apa yang mereka alami itu tidak ada apa-apanya dengan kita, tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Ya, kita sebut di sini ada satu tokoh yang luar biasa mengalami penderitaan dalam Alkitab, yaitu Ayub. Dia bukan hanya mengalami masalah yang biasa, ya usahanya hancur, semuanya rasanya gagal. Bukan cuma itu, anak-anaknya meninggal, ya istrinya meninggalkan dia, bahkan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Dia benar-benar terpuruk saudara. Bahkan hal yang sangat dan paling membuat ya dia rasanya tidak mampu lagi untuk berdiri adalah perasaan bahwa Tuhan juga meninggalkan dia. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah persoalan yang kita hadapi, banyak orang berkata sama seperti itu. Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Namun saya percaya ya saudara, kita semua melihat pada akhirnya apa yang dialami Ayub. Ketika dia tetap memegang firman Tuhan, dia melihat kemenangan. Bahkan Tuhan menggantikan semua yang hilang itu, dikembalikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Saya ingin kita baca sama-sama dari Ayub pasal 23 saudara. Ayub pasal 23, mulai ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Ayub menjawab, ayat 2, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Ya, tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh, ya. Saudara, Ayub berkata, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan karena tangan Tuhan rasanya menekan Ayub sehingga ia mengaduh. Dari yang tadinya keluh kesah, saya percaya setiap orang itu ketika menghadapi masalah, persoalan, pasti yang terjadi keluar itu sungut-sungut, keluh kesah.
Ya, keluh kesah itu, aduh kenapa ya hidup saya ini begini-begini terus. Aduh kenapa ya kok saya mengalami nasib begini. Itu orang berkeluh kesah. Kenapa ya Tuhan tuh membuat kayak begini hidupku? Kenapa ya nasibku begini? Kenapa ya, aduh padahal aku ini. Itu orang berkeluh kesah. Karena begitu beratnya tekanan yang Ayub alami, dia berkeluh kesah, saudara. Dan adalah sesuatu yang wajar apabila ketika kita menghadapi masalah, kita berkeluh kesah. Saya pun sebagai manusia, walaupun saya hamba Tuhan, saya pernah berkeluh kesah, saudara. Ya Tuhan, sampai kapan ya aku terus dicobai seperti ini? Itu pernah terlontar dari mulut saya. Karena saya sudah merasa aduh berat sekali dan rasanya tidak pernah selesai proses itu. Saya pernah berkeluh kesah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya ini salah apa? Ya, saya rasa saya tidak melakukan dosa yang begitu besar sampai kok rasanya tidak pernah selesai proses Tuhan. Ya, baru selesai ini masuk lagi ke proses berikutnya, ke berikutnya. Rasanya mengikut Tuhan itu nggak enak. Saya pernah berkeluh kesah, wajar sebagai manusia. Tetapi Ayub berkata, saking beratnya tekanan yang dia alami, keluh kesahnya itu berubah menjadi pemberontakan. Ini yang luar biasa, saudara. Hati-hati ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tekanan, persoalan, masalah dalam hidup. Berkeluh kesah itu biasa ya, sebab kita ini manusia. Tetapi kalau keluh kesah kita menjadi pemberontakan di hadapan Tuhan, ini yang berbahaya. Ya, sehingga banyak orang berkata dia sudah berkeluh kesah, rasanya tidak ada jawaban, dia berkeluh kesah, dia tidak menemukan jalan keluar dari masalahnya, sehingga itu menjadi pemberontakan yang berkata sudahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan. Ya, rasanya Tuhan tuh nggak adil kepada saya. Ini sudah menjadi pemberontakan, saudara. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang juga mungkin sudah mengalami yang tadinya keluh kesah itu berubah menjadi pemberontakan di hadapan Tuhan. Ayub pernah mengalami itu. Keluh kesahnya, unek-uneknya berubah menjadi pemberontakan. Mari kita berusaha, saudara, untuk menguasai diri kita di dalam segala persoalan, tantangan apapun yang kita alami. Kita boleh berkeluh kesah, tetapi jangan sampai kita memberontak di hadapan Tuhan. Karena jalan pikiran kita itu tidak sama dengan jalan pikiran Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, begitu tingginya rancangan kita dari rancangan Tuhan, jalan kita dari jalan Tuhan. Ayub berkata, aku berkeluh kesah dan sekarang ini keluh kesahku itu menjadi pemberontakan. Kenapa? Karena tangan Tuhan menekan aku sehingga aku mengadu. Saudara, kita bisa membayangkan apa yang Ayub rasakan. Dia merasa tangan Tuhan menekan dia. Bagaimana tidak? Usahanya hancur, kekayaannya habis, semuanya terbakar, anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya meninggalkan dia. Ya, kita bisa merasakan dari orang yang kaya raya, memiliki ternak, memiliki segala sesuatu. Lalu semua diambil dan tinggal dia seorang diri. Bahkan yang tadinya dia beranggapan Tuhan masih menyertai dia, tiba-tiba dia merasa bahwa Tuhan juga sudah meninggalkan dia. Ayat yang ketiga dia berkata, semoga aku tahu mendapatkan dia. Ayub bilang ya, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Bahkan di tengah pemberontakannya, dia merasa sangat sulit untuk menemui Tuhan. Dia merasa bahwa rasanya tidak mungkin untuk dia bertemu Tuhan. Dia bahkan berkata, semoga aku tahu bagaimana cara mendapatkan Tuhan, bagaimana cara menemui Tuhan, bagaimana aku boleh datang ke tempat ia bersemayam. Kita semua tahu, saudara, bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa, bahwa Tuhan itu ada, bahkan dia ada di sekeliling kita, dia ada dalam hidup kita. Tapi ketika masalah berat datang menghimpit, tekanan hidup datang menerpa, seringkali bahkan kita, saudara dan saya yang sudah berkata anak Tuhan, seringkali kita pun akan merasa Tuhan tuh jauh. Bagaimana cara aku menemukan Tuhan? Bagaimana cara aku datang ke tempat yang maha kudus? Padahal kita tahu Tuhan itu hanya sejauh doa.
Ketika Ayub memberontak kepada Allah, ketika Ayub memberontak kepada Tuhan karena masalah yang begitu berat yang dia alami, ya inilah perasaan yang paling bisa membunuh iman kita. Akhirnya Ayub kehilangan Tuhan, dia merasa Tuhan meninggalkannya. Bahkan dia ada di dalam posisi yang bermusuhan dengan Allah, sehingga dia bingung mau cari Tuhan kemana. Dia bingung bagaimana datang ke tempat hadirat Tuhan bersemayam. Dia bilang, semoga aku tahu bagaimana mendapatkan dia. Kalau hari ini mungkin saudara juga sedang berkata demikian. Engkau berkata, saya udah gak tahu Bu. Banyak orang datang kepada saya berkata, saya gak tahu Bu, apakah Tuhan itu masih ada atau tidak. Apakah dia masih mendengar doaku atau tidak. Apakah dia masih melihat aku atau tidak. Bahkan hari-hari ini saya bingung bagaimana caranya mencari Tuhan. Saudara dengar baik, Yesus berkata, barang siapa mengetok baginya pintu dibukakan. Siapa yang mencari, dia yang akan mendapat. Cari Tuhan. Ya, carilah hadiratnya. Ya, periksa hatimu. Mungkin kita sedang memberontak terhadap Tuhan karena begitu berat tekanan hidup yang kita alami. Ayub berkata, semoga aku tahu bagaimana mendapatkan Tuhan. Di mana dia bersemayam, kata Ayub. Ayat yang keempat, maka dia berkata, ya maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ya, Ayub bilang, kalau aku menemukan Tuhan, aku akan memaparkan semua masalahku. Apakah Tuhan tidak tahu masalah yang kita alami? Tuhan tahu. Bahkan kita tidak perlu memaparkan semuanya. Tuhan tahu, saudara. Tidak perlu ada alasan yang kita buat kepada Tuhan. Ya, kita nggak perlu ngomong apapun, Tuhan tahu. Tetapi hari ini, ya, persoalannya, saudara, bagaimana kita memandang pencobaan, persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi. Ayub bilang, kalau aku ketemu Tuhan, aku akan memaparkan semua, akan aku ceritakan semua, dan aku mau membela ya diri di hadapan Tuhan. Aku akan menyatakan pembelaanku karena dia merasa tidak adil apa yang dia alami. Ayat yang kelima, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ayub bilang, kalau dia ketemu Tuhan, kalau dia bisa masuk ke tempat Tuhan bersemayam, maka dia akan menyatakan semua perkaranya. Dia akan membela dirinya karena dia merasa tidak adil apa yang dia alami. Dia bilang kalau dia ketemu Tuhan, dia akan menyatakan semua-muanya. Maka aku akan mengetahui jawaban apa yang akan Tuhan beri. Jadi seolah-olah Ayub ini menggurui Tuhan, saudara. Dia merasa ya maka Tuhan mungkin ya jawaban apa ya yang akan Tuhan beri kepadaku, dia bilang ya, dan apa yang akan diberikannya kepadaku jawabannya, dan aku ya akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ayub mencoba memikirkan dengan akal budinya. Dia mencoba merenungkan dengan cara berpikirnya. Ya, dia berharap kalau dia sudah memaparkan semuanya di hadapan Tuhan, lalu Tuhan berfirman dengan semua jawaban, kenapa kamu menghadapi ini karena begini. Ya, dia baru bilang, ya aku akan mengerti kenapa semua ini terjadi. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidakkah ia akan menaruh perhatian kepadaku? Ya, Ayub berkata, apakah Tuhan masih sudi ya ketemu dengan dia, mengadakan perkara dengan dia? Ya, apakah dalam kemahakuasaannya itu Tuhan masih sudi, masih rela? Ya, bahkan Ayub sendiri tidak yakin akan imannya kepada Tuhan. Apakah Tuhan masih mau menemui dia dan menjawab semua pertanyaan, semua keluh kesah yang dia berikan itu? Apakah Tuhan masih sudi karena dia Allah yang begitu maha kuasa? Ya, Ayub berkata, tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Tetapi Ayub menjawab, ya, tentu Tuhan akan sudi dan ia akan menaruh perhatian kepadaku.
Ayat yang ketujuh, Ayub berkata sana, orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Ayub masih berpikir bahwa dia tuh jujur, dia tuh benar di hadapan Allah, sehingga ada satu alasan untuk dia dapat membela diri di hadapan Tuhan, membantah Tuhan dengan semua yang sudah terjadi. Ayub berharap ya kejujurannya yang dia pegang selama ini itu menjadi modal untuk dia bisa bertanya jawab dengan Tuhan. Dia menyanggah Tuhan kalau Tuhan nanti benar-benar menemuinya, dia bilang hanya orang jujur. Ya, makanya kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah Ayub ingin membela diri di hadapan Allah karena dia berpikir dia jujur. Dalam segala hal yang dia lakukan tuh dia benar, ya. Dan dia berkata orang jujurlah yang akan membela dirinya di hadapan Allah, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selamanya. Dia berpikir kalau dia datang membela diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan ngerti, oh iya Ayub ini benar, dia itu jujur. Kenapa ya saya memberi dia masalah yang begitu berat, lalu akhirnya Tuhan akan membebaskan dia, lalu dia akan bisa ya bebas dari semua masalah dan penghukumannya dari Allah Sang Maha Hakim itu. Ayat yang ke-8 saudari katakan di sana, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Namun apa yang Ayub temui saudara, ketika dia begitu banyak unek-unek yang akan dia sampaikan, pembelaan dirinya yang akan dia sampaikan kepada Tuhan, dia berusaha mencari Tuhan. Ya, tetapi dia berkata saudara, sesungguhnya dia berjalan ke timur mencari Tuhan, ternyata di sana Tuhan tidak ada. Lalu aku ke barat, tidak kudapati juga Tuhan di sana, dia bilang. Ya, di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Lalu aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Di tengah pergumulan yang berat, seringkali saudara, Tuhan izinkan kita ada di masa-masa kelam, di mana kita merasa lagi tidak menemukan Tuhan. Ayub sudah menyiapkan semua pembelaan dirinya di hadapan Allah, semua perbantahannya nanti dengan Tuhan, tetapi dia bilang semuanya sia-sia karena dia tidak bisa menemukan Tuhan. Dia cari ke timur tidak ada, dia melangkah ke barat Tuhan gak ada, dia berpaling ke selatan Tuhan tidak ada, ya dia ke utara pun tidak aku temukan dia di sana. Mungkin hari ini kita juga sedang ada dalam persoalan masalah yang sama. Rasanya kita tidak menemukan Tuhan lagi. Kita sudah mencari dia. Ada banyak orang-orang yang datang berkata kepada saya, Bu, saking beratnya tekanan yang saya alami, sekarang ini saya sudah gak bisa doa. Rasanya Tuhan itu jauh. Saya berusaha untuk baca Alkitab, tapi saya gak bisa menemukan Tuhan. Saya berdoa, Bu, biasanya saya bisa nangis mengingat kasih Tuhan. Kali ini sudah tidak ada. Saya kekering, saya mengalami kekeringan rohani. Di tengah pergumulan yang hebat, Ayub berkata, dia mengalami kekeringan rohani. Kenapa? Karena dia tidak menemukan Tuhan. Dia sudah menyiapkan semua pembelaan dirinya di hadapan Allah, tapi ketika dia mencari, ternyata dia tidak menemukan Tuhan. Aku cari timur gak ada, ke barat gak ada, ke selatan tidak ada, ke utara pun dia tidak menemukan Tuhan. Kita melihat saudara, ya saya tidak mengerti apa yang sedang engkau alami hari ini. Namun saya juga pernah berada di satu situasi yang sama, di mana saya merasa Tuhan meninggalkan, di mana saya merasa Tuhan rasanya jauh. Dan memang saudara, kita akan melewati fase-fase ini selama kita hidup di dunia. Tetapi di sana dikatakan saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-10, satu hal yang Ayub masih pegang dan dia tanamkan di hatinya. Dia berkata begini saudara, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mencoba membangkitkan imannya saudara. Saat dia mencari Tuhan, dia tidak menemukan. Saat dia berusaha untuk membela diri, tetapi sia-sia.
Lalu dia berusaha membangkitkan imannya dalam dirinya sendiri. Dia bilang, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Ya, dia bilang, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Dan seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Satu hal mari kita yakinkan, di saat kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, di saat kita tidak mengerti kenapa kita mengalami masalah, di saat kita mencoba mencari Tuhan tapi kita tidak menemukan Tuhan, mari yakinkan kepada diri kita bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia tahu apapun yang kita lakukan hari ini, Dia tahu, bahkan Dia tahu hatimu. Dia tahu hidup kita, saudara. Tidak ada satupun dari hidup kita yang Tuhan gak tahu. Kalau hari ini engkau sedang menangis dan engkau sedang terpuruk dan berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya cuma mau bilang buat saudara, Tuhan tahu. Dia sedang melihat hidupmu hari ini dan Dia sedang menunggu respon dari engkau. Ayub mencoba meyakinkan dirinya bahwa Tuhan tuh tahu jalan hidupnya. Sekalipun hari ini kita tidak mengerti, tapi percayalah Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan yang lebih tahu. Engkau mungkin sedang berkata, aku mengalami sesuatu yang tidak adil Tuhan. Kenapa aku alami ini? Kenapa orang itu berlaku seperti ini? Kenapa Tuhan perusahaanku ditipu? Kenapa aku mengalami begini? Saudara, Tuhan tahu. Itu titik diem. Tuhan tahu. Semua yang terjadi di hidup kita tuh Tuhan tahu. Engkau mungkin sedang berkata, kenapa suamiku begini? Kenapa anakku begini? Kenapa ini begini? Saya cuma mau sampaikan hari ini seperti Ayub meyakinkan dirinya, Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia yang paling tahu. Jangan berpikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Sehingga Ayub bilang, seandainya memang Tuhan menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Ya. Akhirnya Ayub ada pada satu titik. Dia bilang, Tuhan yang lebih tahu jalan hidupku. Kalau memang saat ini aku sedang diuji oleh Tuhan, maka aku akan keluar seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Mari kita perkatakan pada diri kita, Tuhan, sekalipun Engkau sedang menguji aku akan keluar seperti emas. Karena aku tahu bahwa Tuhan tahu hidupku. Pegang itu saudara. Lalu yang berikutnya Ayub bilang apa? Ya, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya, Ayub bilang, kakiku itu mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Satu saudara yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam persoalan, dalam tekanan, dalam tantangan yang berat. Ayo tetap kakimu mengikuti Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti kehendak Tuhan. Kemanapun Tuhan mau bawa. Sekalipun sulit, bahkan mungkin kita tidak mengerti, ikut saja. Jangan seperti bangsa Israel memberontak, bersungut-sungut, marah sehingga terputar-putar dalam persoalan yang sama. Kenapa kita seringkali lama berputar-putar dalam masalah itu, tidak keluar-keluar dari padang gurun? Karena banyak sungut-sungut kita ini sok tahu, padahal kita lupa Tuhan itu maha tahu. Ayub berkata, aku tidak menyimpang. Aku menuruti jalannya. Udah nurut aja saudara. Kalau kita sedang diproses, nurut aja. Ikut aja jalannya Tuhan. Gak usah protes ya. Ayub bilang, kakiku tetap mengikuti jejaknya dan tidak menyimpang. Bahkan 12 dia bilang, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Di tengah ketidakmengertianmu, mari tetap pegang firman Tuhan. Perintah dari mulut Tuhan itu tidak kulanggar, kata Ayub. Tuhan sedang melihat respon kita. Ketika kita menghadapi masalah yang Tuhan hanya mau lihat responmu. Apa responmu? Bilang, perintah dari mulutmu tidak aku langgar Tuhan. Ya, dan firmanmu itu tetap aku simpan. Ya, dia bilang, ucapan mulutnya itu kusimpan di dalam sanubariku. Pegang firman Tuhan. Pegang ucapan janji Tuhan, simpan dalam hatimu saudara.
Ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ingat, Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Apapun yang kita tidak mengerti, nggak usah mau mengajari Tuhan. Siapa yang bisa mengajari Tuhan? Ya, di sini dikatakan Ayub akhirnya berkata, ya, dia Tuhan yang maha tahu. Ya, dia tuh maha segala-galanya, dia bilang di sana. Ya, apa yang dia mau akan dilakukannya juga, karena dia tidak pernah berubah. Siapa yang bisa menghalangi Tuhan? Kalau Tuhan mengizinkan kita sedang diuji, ya siapa yang bisa menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Walaupun secara daging kita gak bisa terima, ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah salah dan dia tidak jahat. Ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Saudara yang terkasih, ya mari milikinya tetap rasa takut akan Tuhan itu. Ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan maha tahu. Ya, tetaplah pegang firman-Nya, berjalanlah dalam rencananya, dan jangan menyimpang. Pegang ucapan mulutnya, taruh dalam sanubari kita, dan ingat dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Kita tahu bagaimana akhir dari cerita kisah hidup Ayub. Tuhan pulihkan, bahkan 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang diambil daripadanya. Satu saat engkau juga akan melihat pemulihan yang dari Tuhan. Bukan hanya Ayub yang sudah mengalami itu, bukan hanya Daud yang sudah mengalami itu, bukan cuma Yusuf yang sudah mengalami itu. Saya mau bersaksi kepada saudara saya, orang yang menyampaikan firman ini kepada saudara hari ini, saya mau bilang, saya pun sudah mengalami janji pemulihan itu. Tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan menderita. Kita diuji hanya sementara, dan Tuhan melihat respon kita. Karena itu saudara, hari ini kita juga akan ada perjamuan kudus. Ya, ini adalah satu sakramen yang kudus dan sakral, di mana mengingatkan kita kembali bahwa Yesus sudah mati bagi kita, darahnya tercurah, tubuhnya tersabik untuk memberikan harapan akan janji tentang pemulihan itu. Mari kita siapkan perjamuan. Kita akan mengikuti perjamuan kudus, salah satu sakramen. Kita siapkan hati dan hidup kita, saudara. Kalau hari ini saudara ada roti atau biskuit atau anggur atau teh, apa saja yang bisa saudara ya ambil, ya yang terpenting adalah kita menaruh iman bahwa itu adalah tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita perjamuan, mari kita akan mengoreksi hati dan hidup kita, pikiran kita. Kalau ada dosa, ada pelanggaran, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Itulah cara kita menghormati tubuh dan darahnya. Datang pada Tuhan hari ini, saudara. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan di hatimu, katakan, Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau melupakan, aku mau hidupku dikuduskan. Kalau ada pikiran yang tidak berkenan, biar engkau bilang, Tuhan, aku mau pikirkan yang baik, yang suci, yang kudus. Kalau ada dosa yang mengikat hidupmu, katakan pada Tuhan, aku mau dilepaskan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, saudara, menghormati karya terbesar yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita, yaitu kematiannya, penebusannya. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku kagumi Tuhan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Yesus, amin. Yang selamatkanku, Engkaulah harta
tercabik untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami. Buat darah-Mu yang tercurah Tuhan untuk menebus hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu kami binasa, hidup kami sia-sia. Kuduskan hidup kami Bapa sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan-Mu saudara. Roti ini adalah tubuh Kristus yang tercabik bagi kita, menanggung dosa dan penderitaan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan, penderitaan yang Kau bayar bagi kami. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan-Mu. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penderitaan. Saudara, bukankah roti yang ada di tangan-Mu adalah persekutuan-Mu dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh-Mu yang tercabik. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah Tuhan. Darah yang menanggung kutuk atas hidup kami. Darah yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Darah yang memulihkan keadaan kami. Darah yang membebaskan kami dari kutuk dan maut. Engkau memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan-Mu saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kita? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Dalam nama Yesus mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah beri yang terbaik. Tubuh dan darah-Mu Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan kami tidak seberapa, kekuatan kami tidak seberapa. Karena itu Engkau menanggung semuanya di atas kayu salib. Kalau Engkau sudah beri yang terbaik, kami tahu Engkau juga akan terus memberi apa yang terbaik bagi hidup kami di tengah persoalan pencobaan yang kami alami. Kami tahu Tuhan lebih tahu. Engkau tahu jalan hidup kami. Karena jika Engkau menguji kami, kami akan keluar sebagai emas yang murni. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara dengan iman pujian ini. Kau lebih tahu
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi angkat hatimu, katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin Tuhan, amin. Pulihkan hidupku, katakan, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti Engkau lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kami bangkit hari ini dari keterpurukan dan kami memilih untuk percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup kami. Kami tidak akan bersungut lagi, apalagi memberontak terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia beribadah di Sunday online hari ini Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga, berkati dalam pergumulan-pergumulan mereka. Mereka keluar sebagai pemenang sebab Tuhan menyertai. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terus Engkau menyertai kami Bapa dengan anugerah perkenanan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian seperti biasa. Kita mendengarkan kesaksian karena kesaksian adalah satu hal yang akan menguatkan iman kita, bahkan setiap orang yang mendengarkannya. Shalom Ibu Debbie, selamat malam, salam sehat selalu. Perkenankan ya, saya mau bersaksi atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Semenjak saya mengikuti mezbah doa dan juga mezbah syukur secara rutin setiap malam, bahkan setiap pagi, itu dari awal Januari 2021. Hampir setiap hari saya melihat mujizat Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu, saat saya dinas ke Palembang, setelah acara kedinasan selesai, kami diberi waktu untuk berkunjung ke Pulau Laskar Pelangi dari Palembang ya. Pada saat menyeberang akan menuju ke Pulau Laskar Pelangi, kami naik perahu yang berisi 20 orang. Singkat cerita, pada waktu menyeberang datanglah ombak yang sangat tinggi, bahkan ombak itu bergelombang-gelombang. Sehingga perahu kami kemasukan air dan kami semua basah kuyup. Bahkan sebelah-sebelah saya sudah mengucap astagfirullah, Allahu Akbar ya, semua sudah berdoa. Saya pun juga karena panik, saya mulai ya takut saudara ya, namanya juga naik perahu, ombaknya besar, nggak main-main ya. Kemudian saya mendengar suara Tuhan di hati saya berkata ya, saya diingatkan tentang kisah Ibu Debbie ketika naik pesawat menuju kota Solo dan cuaca buruk, terjadi turbulensi. Akhirnya saya melakukan hal yang sama di saat saya ketakutan badai gelombang yang besar, saya menyanyikan puji-pujian. Di saat badai bergelora ya, ku akan tenang bersamamu, amin. Saya terus menyanyi sambil berucap, Tuhan ya,
Kalau memang sudah waktunya saya mati, ya saya siap untuk menghadap Tuhan. Dan saya terus bernyanyi. Pas di tengah-tengah laut dalam keadaan semakin terombang-ambing, saya tetap menyanyi. Dan teman di sebelah saya sudah memeluk saya, Bu. Dan tiba-tiba mujizat terjadi. Tiba-tiba ombak yang bergulung-gulung itu betul-betul hilang, ya. Dan puji Tuhan, kami akhirnya sampai di Pulau Laskar Pelangi dengan selamat. Bahkan sewaktu perjalanan kembali ke dermaga, lautnya betul-betul tenang sekali tanpa ombak sedikit pun, tenang, sangat baik, dan cuaca pun sangat cerah. Dan hari saat itu pukul 5 sore, ketika kami kembali perjalanan ke dermaga dengan selamat dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sesampai di dermaga, saya menangis tidak berhenti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya. Sungguh Tuhan sangat menyayangi kami. Demikian kesaksian saya, Bu. Terima kasih ya buat Ibu Dewi dan keluarga yang tidak lelahnya menguatkan iman kami melalui khotbah-khotbah, juga misbah doa dan misbah syukur. Tuhan senantiasa memberkati Ibu dan keluarga. Khotbah-khotbah Ibu bahkan saya dengarkan berulang-ulang, yang dari tahun-tahun yang lalu juga sampai sekarang. Mesbah syukur dan mesbah doa serta semua khotbah Ibu saya jadikan sebagai penghibur jiwa saya. Bahkan ketika saya berangkat ke kantor, saat saya menyetir, saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Dan ya mungkin saya menjadi seperti orang ya Muslim, Bu. Mereka sholat 5 waktu, saya juga mendengarkan firman 5 kali sehari. Saya bersyukur ya mendengarkan firman sambil menyetir pulang kantor, bahkan subuh saya mendengarkan mesbah syukur sambil memasak, nyiapin sarapan untuk suami dan anak-anak, juga bekal untuk saya bawa ke kantor. Saya mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bu Dewi, maaf kalau kesaksian saya panjang. Saya bersyukur, puji Tuhan, semua firman yang Ibu sampaikan betul-betul sangat menguatkan iman saya. Padahal saya ini dulu sangat kepahitan dengan suami saya sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi sekarang Tuhan ubahkan dan saya tetap mencintai Tuhan Yesus. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun untuk bercerai. Apalagi semenjak mengenal khotbah-khotbah Ibu, iman saya semakin bertumbuh. Terima kasih buat kesaksiannya ya dari Ibu Andri dari Jogja. Puji Tuhan. Ya, memang Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mau terus berharap dan setia, bahkan pertolongan, mujizatnya juga akan Dia nyatakan. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Ya, tadi malam kita sudah sampai di Yosua pasal yang keempat. Jadi bagaimana Yosua memanggil 12 orang yang ditetapkan dari orang Israel untuk membawa batu-batu ya sebanyak 12 juga. Dan diletakkan sebagai monumen ya. Tuhan berkata supaya apa ketika anak-anakmu bertanya, ya apakah ini adalah bukti bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan ya. Terputus aliran sungai Yordan untuk kita bisa lewat. Ya, dan Tuhan menyatakan saudara kebesarannya bagi bangsa itu dan membesarkan nama Yosua dengan cara dia memutuskan mengeringkan sungai Yordan dan membiarkan bangsa itu menyeberang. Dan Tuhan suruh membuat monumen, yaitu meletakkan batu sebanyak 12 batu agar anak cucu mereka juga mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar. Karena itu kita juga ya harus menyatakan dan menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Jadi tugu peringatan yang dibuat dari 12 batu itu akan terus mengingatkan tentang hari ketika bangsa itu menyeberang sungai Yordan, lewati tanah yang kering di tengah-tengah sungai. Bahkan anak cucu mereka akan melihat batu-batu itu dan mendengarkan ceritanya dan belajar mengenai Allah, apakah
Hari-hari ini kita juga saudara ya menceritakan tentang Tuhan. Bahkan kesaksian-kesaksian yang kita pernah alami ceritakan kepada anak cucu kita. Ya, saya selalu menceritakan tentang mujizat-mujizat yang kita alami kepada anak cucu kita nanti. Kepada anak-anak saya ceritakan agar mereka itu punya iman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan itu nyata. Ya, jangan lupa ceritakan perbuatan Tuhan yang besar kepada anak cucu kita agar mereka juga timbul iman dan percaya kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan hari ini Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal yang kelima, kita akan membaca saudara, dikatakan di sana tentang penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ya, jadi mereka akhirnya sudah sampai dan mereka berkemah di Gilgal. Ya, kemarin. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ya, kita lihat di sini saudara, jadi orang-orang Amori dan orang-orang Kanaan, ya bahkan raja-raja mereka ini adalah dua kelompok yang besar dan kuat yang tinggal di Kanaan pada waktu Israel menyerbu. Orang Kanaan itu menyembah bermacam-macam dewa. Ya, tetapi dewa Baal itu adalah dewa favorit mereka yang sangat mereka agungkan. Budaya orang Kanaan adalah materialistis ya. Dan agama mereka itu ya seksual. Orang-orang Israel itu terus-menerus berpaling kepada Baal. Setelah memasuki Kanaan, dewa-dewa orang Amori juga mencemarkan ibadah Israel dan menjauhkan orang Israel dari menyembah kepada Allah yang sejati, sehingga mereka menyembah dewa-dewa palsu, dan itulah yang menyebabkan kejatuhan Israel. Kita tahu bersama pada akhirnya nanti saudara, orang-orang inilah yang mempengaruhi orang Israel sehingga mereka melakukan persinahan karena semua penyembahan berhala mereka kepada dewa-dewa mereka itu identik dengan juga persinahan ya dan percabulan yang dilakukan saudara dalam penyembahan mereka. Orang-orang Israel itu menghabiskan 39 tahun di padang gurun ya dengan sia-sia karena mereka takut kepada orang-orang Kanaan. Ya, mereka meremehkan kemampuan Allah dan upaya pertama orang Israel untuk masuk tanah perjanjian itu gagal. Ingat kisahnya dulu ya di Bilangan. Sudah tinggal sehari mau menyeberang masuk tanah Kanaan, tapi karena 12 pengintai membuat tawar hati bangsa itu sehingga mereka tidak percaya pada kuasa Tuhan, dan itu menyebabkan mereka berputar 40 tahun di padang gurun saudara ya. Dan di sini Israel melihat bahwa orang-orang Kanaan itu ternyata takut kepada pasukan Israel. Orang-orang Kanaan itu sudah mendengar tentang kemenangan demi kemenangan besar yang Israel peroleh bersama Allah. Dan mereka itu berharap bahwa sungai Yordan itu akan memperlambat langkah Israel ya, atau menghentikan hati Israel untuk memasuki Kanaan. Tetapi ternyata berita-berita bahwa orang-orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan pada tanah kering itu sudah memusnahkan semua keberanian yang masih dimiliki oleh orang Kanaan. Jadi jangan saudara kita meremehkan Allah. Dari sini kita belajar bahwa kalau kita terus setia kepada Tuhan, percaya kepada Dia dan firman-Nya, maka Tuhan akan membuat ya, Tuhan akan menghalau segala musuh-musuh kita. Padahal Israel ketakutan dengan orang Kanaan sehingga mereka itu tidak berani masuk lewat pengintai 12 orang itu yang menyampaikan berita mereka besar, raksasa kita ini seperti belalang. Tapi ternyata ketika orang Kanaan itu melihat penyertaan Tuhan ya, bahwa bangsa Israel itu disertai ya, Tuhan membelah laut Teberau untuk mereka boleh berjalan, apalagi sekarang Tuhan mengeringkan sungai Yordan untuk mereka menyeberang. Karena tadinya orang-orang Kanaan berpikir ada sungai Yordan yang akan menghalangi orang Israel untuk menuju ke tanah itu. Ternyata Tuhan berperkara
Sehingga musuh-musuh orang Israel ketakutan. Itulah yang Tuhan janjikan. Ya, kamu hanya tinggal melangkah saja sebab aku akan membuat musuh-musuhmu takluk di bawah kakimu. Dan itu terjadi, saudara. Makanya bagian kita itu adalah memperkuat iman. Tidak usah takut seberapa besar tantangan di depan kita. Asal Tuhan berjalan bersama kita, itu cukup. Tuhanlah yang akan meluruskan segala jalan-jalan kita, saudara. Dan ternyata orang-orang Kanaan sudah mendengar ketika Tuhan menyertai 40 tahun mereka itu, bahkan melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa ini membelah laut dan lain sebagainya sehingga mereka ketakutan. Ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi ini adalah sunat yang kedua kali, tetapi bagi yang mereka yang belum disunat, karena semua kan sudah mati, yang keluar dari Mesir dulu sudah disunat, yang ini lahir di padang gurun mereka belum disunat, sehingga Tuhan suruh Yosua untuk menyunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya, ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang-orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka memakan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Kita melihat di sini, saudara, akibat ketidakpercayaan orang Israel itu dibunuh. Di padang gurun yang mati itu banyak sekali, saudara, seperti yang kita sudah tahu. Dan yang disisakan untuk masuk ke tanah perjanjian itu hanya anak-anak mereka yang berusia 20 tahun ke bawah. Yang lain sudah mati. Kenapa Tuhan membunuh di padang gurun? Karena ketidakpercayaan. Hati-hati kita kalau tidak percaya pada Tuhan, itu akan menjadi dosa dan membuat Tuhan itu murka, saudara ya. Jadi upacara penyunatan ini menandai posisi Israel sebagai umat perjanjian Allah. Ketika Allah membuat perjanjian yang semula dengan Abraham, Allah mengharuskan setiap laki-laki disunat sebagai tanda ditinggalkannya lah kehidupan lama dan dimulailah kehidupan baru bersama Allah. Budaya-budaya lain pada zaman itu memakai sunat sebagai tanda memasuki kedewasaan, tetapi hanya Israel yang memakainya sebagai tanda mengikuti Allah. Jadi disunat pada waktu itu artinya adalah Israel meninggalkan kehidupan lama dan memasuki kehidupan baru yang percaya dan menyerahkan hidup mereka sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi sunat tanda perubahan hidup. Kalau sekarang itu sunat lahiriah. Dulu sunat lahiriah, sekarang itu sunat batiniah. Kata firman Tuhan, sunat hati.
Ya, kita dibaptis untuk menyatakan bahwa kita mengikuti Tuhan Yesus, sungguh-sungguh meninggalkan hidup lama, ya, mati dalam dosa dan hidup dalam hidup yang baru. Sunat itu artinya menanggalkan alat tubuh yang berdosa. Tapi sekarang Yesus berkata, ya, kita harus menyunat hati. Dan kita lihat di sana, saudara, ya, untuk yang kedua kalinya dalam perjalanan mereka disuruh sunat. Jadi kita melihat di sini kira-kira, ya, terletak 2 mil dari timur laut Yeriko, Gilgal itu di sana. Itu Gilgal adalah pangkalan dan pusat pemerintahan sementara serta pusat ibadah Israel selama penyerbuan mereka ke Kanaan. Di sini bangsa itu memperbaharui komitmen mereka kepada Allah dan perjanjian dengannya. Sebelum berusaha untuk menaklukkan negeri baru itu di Gilgal, Panglima Bala Tentara Tuhan yang adalah malaikat menampakkan diri kepada Yosua dengan memberikan instruksi-instruksi lebih lanjut untuk bertempur dan dorongan semangat untuk menaklukkan. Setelah penaklukan Gilgal, ya, dikatakan di sana Gilgal itu menjadi satu tempat sejarah yang penting di Israel. Disinilah raja pertama Israel yaitu Saul dinobatkan menjadi raja. Jadi Saul pertama kali raja pertama di Israel. Itu dinobatkannya itu di Gilgal, saudara, ya. Jadi Paskah yang penuh sukacita adalah, ya, perayaan pertama, ya, dirayakan di tanah perjanjian dan baru yang ketiga kalinya dirayakan oleh Israel sejak keluar dari Mesir. Perayaan yang terakhir adalah ketika mereka berada di kaki Gunung Sinai. Ingat, ya, 39 tahun sebelumnya. Dan perayaan ini mengingatkan Israel akan mujizat dahsyatnya Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Di kaki Gunung Sinai, ya, mereka harus makan makanan dengan perasaan takut dan terburu-buru, tetapi di sini mereka memakan makanan dalam perayaan Paskah itu dengan hati yang penuh damai sejahtera. Dan akhirnya, ya, di situ pertama kali mereka merayakan Paskah di tanah perjanjian, saudara. Dan Tuhan berkata Paskah itu untuk mengingat bahwa Aku Allah yang membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Allah memberikan mana kepada orang Israel, ya, selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Mana itu setiap kali mereka lapar turun dari langit. Ya, dan akhirnya di tanah perjanjian yang sangat subur dan berkelimpahan, mereka tidak memerlukan mana lagi. Ya, sebab ada disediakan makanan setiap hari. Karena tanah itu, ya, ditanami memberikan hasil untuk dituai. Jadi Allah secara ajaib menyediakan makanan bagi orang Israel pada waktu mereka berada di padang gurun, dan di sini Allah menyediakan makanan dari tanah itu sendiri. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab, ya, dan Tuhan itu mencukupkan bahkan memenuhi segala keperluan orang Israel. Dan Allah itu memang sanggup, ya, untuk menyediakan secara ajaib kebutuhan umatnya. Tetapi Tuhan juga, ya, mau agar bangsa itu, ya, hidup dari hasil tanah mereka, sehingga Allah sudah tidak lagi menyediakan mereka mana, ya, karena Tuhan mau mereka bekerja di tanah itu. Jadi Tuhan tidak menurunkan mana terus, ya, gak usah kerja, kamu nanti saya kasih mana terus dari sorga, enggak. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka hidup dari hasil tanah itu, mereka bertanam dan Tuhan memberkati usaha. Itu juga menjadikan satu peringatan bagi kita bahwa dalam hidup ini kita juga harus bekerja, harus berusaha, ya, supaya Tuhan memberkati usaha kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengajarkan kepada kami lewat kehidupan bangsa Israel. Akhirnya mereka dapat masuk ke tanah perjanjian. Lewat kehidupan mereka kami belajar, Tuhan, bahwa kami tidak perlu takut berlebihan. Sebab ketika Tuhan yang bertindak, maka Tuhan juga yang memberikan kekuatan sehingga musuh-musuh Israel pun menjadi tawar hati
karena melihat bahwa Israel itu disertai Tuhan. Biarlah juga orang melihat hidup kami disertai Tuhan, karena ada banyak mujizat, tanda-tanda heran yang Tuhan nyatakan di hidup kami. Bahwa kami percaya, tidak takut dan tidak khawatir, bahkan tidak meragukan Tuhan. Dalam hidup ini kami mau taruh sungguh-sungguh harapan kami kepada Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Biarlah kami berdoa dalam nama Yesus, ada kesembuhan yang terjadi. Yang sakit apapun Tuhan, kanker, tumor, jantung, sakit apapun Tuhan jamah dan lawat. Kami percaya ada kesembuhan. Kami juga menaruh iman percaya kami kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan semua kami yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Tuhan putuskan dalam nama Yesus agar hidup kami berkenan. Lepaskan kami dari rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, obat penenang. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan, Engkau berikan anak keturunan ilahi untuk menjadi anak berkat, anak perjanjian. Tuhan juga yang memberkati Bapa untuk setiap mereka yang terlilit hutang piutang, bermasalah dalam keuangan. Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat, Tuhan memulihkan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang terbaik untuk dapat boleh menjadi berkat. Yang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan yang terbaik. Kami menyerahkan hidup kami, rumah tangga kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom atas Indonesia. Berkati bangsa ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, orang-orang bertobat kembali kepada Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan jamah dan lawat agar Indonesia boleh dipulihkan, dijauhkan dari segala bencana, dari kerusuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, bahkan seluruh lembaga-lembaga negara. Tuhan memberkati biar hujan pertobatan tercurah atas pemerintahan kami. Tahun 2024 nanti Tuhan yang pegang kendali atas pemilihan umum. Kami tahu Tuhan pilih yang terbaik bagi bangsa ini. Juga semua bangsa-bangsa Tuhan berkati, lindungi, jagai Tuhan, dan ada hujan pertobatan yang tercurah di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua orang berbalik datang kepada Yesus. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus,